Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada materi kali ini, kami akan membahas kayu sebagai bahan bangunan yang akan terbagi menjadi beberapa materi, yaitu materi pertama, material kayu, materi kedua, karakteristik kayu, materi ketiga, sifat fisik kayu, materi keempat, sifat mekanis kayu, materi kelima, kayu sebagai bahan bangunan, materi keenam, jenis-jenis kayu, dan materi ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan kayu. Mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu material kayu. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, ataupun lokasi lainnya. Kayu juga telah digunakan sebagai bahan bangunan selama ribuan tahun. Bahan baku yang serbaguna ini, selain digunakan untuk konstruksi bangunan, juga banyak digunakan dalam industri furnitur dan dekorasi rumah, di samping bidang usaha lainnya. Untuk keperluan tersebut, kayu dari sebatang pohon dapat dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama, bagian akar, kedua, bagian pangkal, ketiga, bagian tengah, keempat, bagian ujung, kelima, bagian percabangan, dan keenam, bagian cabang dan ranting. Bagian pohon yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan adalah bagian pangkal dan bagian tengah. Selanjutnya, bagian potongan batang pohon terdiri dari 7 bagian, yaitu kulit dalam, kambium, kayu gubal, hati, kayu teras, lingkaran tahun, dan kulit luar. Materi kedua, karakteristik kayu. Kayu merupakan hasil hutan yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, kayu memiliki beberapa sifat yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan kayu untuk suatu tujuan pemakaian memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kayu. Yang keempat, kayu berasal dari berbagai jenis pohon yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang kelima, bahkan dalam satu pohon, kayu memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang keenam, dalam kehidupan kita sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sangat sering digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Yang ketujuh, terkadang sebagai barang tertentu, kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifat khasnya. Materi ketiga, sifat fisik kayu. Sifat fisik dari kayu yaitu merupakan ciri-ciri atau karakter kayu secara fisik. Ini dilihat dari suatu jenis kayu yang tidak dimiliki oleh jenis kayu lain, meskipun dari spesies pohon yang sama. Untuk sifat fisik kayu ditentukan dari lokasi tempat tumbuhnya pohon seperti kondisi cuaca dan nutrisi tanah di lokasi yang menjadi tempat pohon tersebut tumbuh. Karakter fisik kayu ditentukan dari beberapa faktor, yaitu bobot, tekstur, corak, serat, warna, dan lain-lain. Materi keempat, sifat mekanis kayu. Mekanika kayu adalah kemampuan kayu dalam menahan beban yang sebagai tolak ukur dari kekuatan suatu jenis kayu. Kekuatan dari suatu jenis kayu sangat penting diketahui dalam menentukan pemilihan kayu yang sesuai untuk beberapa kebutuhan. Penentuan sifat-sifat mekanik kayu meliputi dari pengujian kayu terhadap kekuatan kompresi, kekuatan geser, kekuatan tarik, kekuatan kayu, kekerasan kayu, dan keuletan kayu. Materi kelima adalah kayu sebagai konstruksi bangunan. Kayu adalah material alam dari pohon yang sering dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan. Alasan mengapa kayu digunakan untuk konstruksi bangunan adalah mempunyai sifat yang mudah dibentuk dan kuat. Selain itu, untuk jenis-jenis kayu untuk konstruksi bangunan masih mudah didapatkan. Materi keenam, yaitu jenis-jenis kayu. Jenis-jenis kayu. Menurut jenisnya, pohon dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pohon berdaun lebar, mempunyai struktur sel kayu yang lebih lengkap daripada kayu berdaun jarum.
Dan pohon berdaun jarum tidak mempunyai pori-pori atau sel pembuluh, melainkan trakeida yang merupakan bagian terbesar dari volume kayu. Jumlah jenis kayu berdaun jarum di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kayu berdaun lebar. Jenis kayu yang biasanya digunakan yaitu yang pertama kayu jati, yang kedua kayu merbau, yang ketiga kayu meranti merah, keempat kayu kamper, kelima kayu kelapa, yang keenam kayu gaharu, 7 kayu ulin, dan yang kedelapan yaitu kayu bangkirai. Materi ketujuh, kelebihan dan kekurangan kayu. Yang pertama adalah kekurangan kayu. Bersifat kurang seragam, terdapat cat bawaan, kayu mudah terbakar terutama dalam kondisi kering, mudah terpengaruh oleh iklim, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu, dan mudah terserang rayap dan jamur. Yang kedua adalah kelebihan dari kayu. Mudah dibentuk sesuai keinginan, proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat, mudah didapat, lebih ekonomis, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Kayu merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, merupakan penyerap kebisingan yang baik, dan lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi.